Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Saya baru pulang umroh nih, jadi masih sedikit jet lag ya. Tapi dari pengalaman kemarin umroh itu, ada hal yang mau saya share ke teman-teman, terutama ketika kita ada di Madinah, dan agar kita bisa berkali-kali ke Raudhah. Jadi banyak sekali sebenarnya kawan-kawan yang umroh tapi mereka tidak bisa masuk ke Raudhah. Jadi yuk simak cerita saya ya. Oke, yang pertama, kalau kita ke Raudhah itu umumnya setelah pandemi kita menggunakan tasreh yang dari travel. Jadi kalau kalian berangkat dengan travel A, B, C, biasanya travel itu akan memberikan tasreh untuk kapan kita bisa ke Raudhah. Hanya satu kali. Jadi untuk laki-laki satu kali, untuk ibu-ibu satu kali. Bagi yang sudah sering ke sana, mungkin satu kali itu cukup ya, karena kan untuk kita ya sudahlah gitu. Asalkan kita sudah bisa ke Raudhah atau kita sholat di Nabawi juga sama saja. Tapi bagi sebagian orang, satu kali ke Raudhah itu tidak cukup. Mumpung ada di sana, alangkah baiknya kalau kita berdekatan dengan Nabi gitu ya, makam Nabi maksudnya. Jadi agar kita merasa lebih khusyuk ketika berdoa dan kita melihat langsung bagaimana orang yang kita cintai membawa sinar di dalam kegelapan yang mengajarkan kita Islam yang jauh lebih baik ketika zaman jahiliyah. Makamnya ada di sana. Nah, sehingga kita biasanya memang ingin berkali-kali. Oke, selain satu tadi yang sudah saya sampaikan menggunakan tasreh, yang kedua adalah ini adalah pengalaman kami sendiri ya kawan-kawan. Jadi ini bukan karena saya riset atau apa, tapi pengalaman kami sendiri. Kebetulan kemarin Raudhah kami itu yang biasanya kalau kita datang hari Senin, esoknya Selasa biasanya Raudhah kami itu sudah diberikan oleh muasasah. Ternyata kemarin kami baru 3 hari kemudian baru bisa ke Raudhah. Nah, karena menunggu waktu 3 hari itu akhirnya kita belajar banyak hal. Nah, ini yang mau saya sampaikan kawan-kawan. Cara yang kedua tadi, kami bertanya ke beberapa kawan yang sudah berangkat sebelumnya, ada yang mengatakan bahwa masuk lewat pintu 20. Nah, kami coba masuk lewat pintu 20. Ternyata bisa. Pintunya memang bukan nomor 20, tapi kita kemarin masuk melalui pintu 22. Jadi mungkin kawan-kawan bisa searching nih. Jadi kalau misalnya cara kedua yang tanpa tasreh, itu kita masuk melalui pintu entah itu 20, 21 atau 22 yang dibuka di waktu ba'da sholat subuh maupun ba'da sholat isya. Jadi kita nunggu orang-orang sholat subuh keluar dulu bapak-bapak, karena pintu itu adalah pintu sholatnya bapak-bapak, baru kita masuk. Kemarin kawan-kawan jamaah kami banyak yang bisa melakukan ini, bahkan bisa beberapa kali subuh ataupun beberapa kali isya. Jadi ada yang pagi subuh, waktu malam mereka berangkat lagi sana, mereka bisa ke Raudhah. Lalu ada lagi cara yang ketiga teman-teman. Yang ketiga itu adalah yang sekarang sedang dikembangkan oleh pemerintah Saudi, yaitu menggunakan aplikasi Nusuk. Jadi itu sebuah platform yang dikembangkan oleh pemerintah Saudi, salah satunya untuk bagaimana kita bisa apply untuk masuk ke Raudhah. Nah, info yang saya dapatkan sebelumnya, Nusuk itu hanya bisa satu kali untuk satu kali perjalanan. Kenapa? Karena umroh kita biasanya hanya 9 hari, 12 hari, 13 hari, atau katakanlah 16 hari. Nah, sedangkan masuk Nusuk itu hanya bisa satu kali, lalu setelah itu ada waktu untuk bisa masuk lagi. Kalau tidak salah 15 hari. Nah, info itu ternyata salah kawan-kawan. Jadi saya kurang tahu apakah dulu memang begitu, tapi yang kemarin kita lakukan, setiap hari kita bisa apply Nusuk. Hanya memang harus rajin melihat per 20 menit apakah ada slot yang kosong. Nah, tapi kalau misalnya orang seluruh pengunjung yang sedang ada di Madinah lagi ingin memasuki Raudhah, pasti full, sehingga kita tidak memungkinkan untuk masuk. Nah, itu yang harus kita cek setiap 20 menit tadi, apakah ada peluang bagi kita untuk bisa memasuki Raudhah. Jadi tadi sudah ada 3 cara ya kawan-kawan, melalui tasreh yang diberikan oleh travel. Yang kedua adalah langsung datang dari pintu 20, 21 atau 22, tunggu di sana pada sholat subuh maupun sholat isya. Lalu yang ketiga melalui Nusuk.
Nah, nanti kawan-kawan akan menggunakan yang mana? Mari silahkan dicoba, terutama untuk yang akan berlama-lama ada di Madinah. Harapan saya, semoga kawan-kawan semua bisa segera ke Baitullah, dan terutama ketika ada di Madinah, bisa bercengkrama dengan nikmat ketika di Raudhah berlama-lama, dan bisa beberapa kali di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segitu dulu ya teman-teman, nanti kita berikan tip-tip lainnya yang itu berdasarkan pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.